KPU Kota Pekalongan sukses gelar pemilihan wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada di bulan November 2024 lalu. Meski begitu, sejumlah catatan tetap perlu mendapat perhatian. Salah satunya terkait penurunan jumlah partisipan yang menyalurkan hak suaranya. Alhamdulillah puasa juga Pak ya? Insya Allah. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang diselenggarakan KPU setempat pada November 2024 lalu berlangsung sukses. Namun tak bisa dipungkiri bahwa masih ada sejumlah hal yang perlu dievaluasi lagi guna peningkatan kualitas demokrasi ke depannya. Salah satu yang menjadi sorotan KPU Kota Pekalongan adalah jumlah pemilih yang justru mengalami penurunan. Bahkan berdasarkan data yang masuk, jumlahnya mencapai sekitar 4%. Dikhawatirkan kalau hal ini tidak mendapat perhatian, ke depan akan menjadi masalah tersendiri dalam sebuah proses pilkada. Hal ini dikatakan Ketua KPU Kota Pekalongan Fajar Randi Yogananda dalam rapat kerja penyusunan laporan tahapan Pilwalkot Pekalongan pada Selasa 18 Maret 2025. Digelar dalam suasana Ramadan, kegiatan tersebut bertempat di salah satu hotel di Kota Batik, Pekalongan. Pilwalkot di Kota Pekalongan berjalan lancar Pak ya, walaupun ada problem yaitu banjir Pak. Jadi ada 8 TPS kami di salah satu kelurahan yang terkena imbas jebolnya salah satu tanggul di Desa Jeruk Sari, Kabupaten Pekalongan. Sehingga dari 8 TPS itu ada 2 TPS yang harus kita relokasi. Tapi alhamdulillah berkat koordinasi yang baik dengan seluruh pihak, tidak ada penundaan dan tahapan tetap berjalan sebagaimana mestinya Pak. Pasti memang kita mengalami penurunan Pak ya. Tadinya pilkada terakhir di 79,3, sekarang di 75,8. Memang ada penurunan. Nah, kita nihil Pak, alhamdulillah tidak ada proses sengketa ya, baik dalam proses pencalonan, sengketa di Bawaslu, sengketa di PT UN maupun terakhir sengketa di Mahkamah Konstitusi. Kita mengetahui bahwa ada tingkat penurunan, kami sedang menggelar evaluasi ya. Waktu itu kami juga mengundang narasumber, kebetulan Pak Unggul. Dari paparan yang disampaikan ada beberapa faktor ya. Tapi untuk kami tentu ke depan harus ada beberapa hal yang dibenahi ya. Mungkin bentuk sosialisasi yang kita lakukan mungkin perlu ada beberapa yang dimodifikasi, sehingga harapannya ke depan efek ataupun sosialisasi yang kita sampaikan mungkin lebih mengenai. Jadi pada poin pentingnya adalah perlu beberapa modifikasi terkait sosialisasi ya, karena mungkin ada perkembangan zaman. Tapi sejauh ini kami merasa juga sudah berupaya maksimal, tapi memang hasil yang dicapai ya belum memenuhi target kami, minimal sama ketika di tahun 2020. Sementara itu, menurut pengamat politik dari Universitas Pancasakti Unggul Sugiharto, penurunan partisipasi masyarakat pada momen Pilwalkot Pekalongan secara umum masih dianggap baik. Menurut Unggul, kinerja KPU Pekalongan sudah ditunjang dengan kompetensi yang sudah eksklusif. Hal ini ditunjukkan dengan minimnya sengketa dan terlaksananya berbagai tahapan pemilu yang sesuai. Nah, sekarang terakhir pada Kota Pekalongan secara umum juga berlangsung baik. Itu dibuktikan dengan tidak adanya sengketa yang kemudian berujung pada PSK. Konteksnya kemudian saya bisa tarik bahwa secara umum juga Pilkada Pekalongan tidak bersifat inklusif karena sudah melibatkan banyak komponen, hampir seluruh masyarakat, partisipasi 70%. Ini saja itu satu hal membuktikan bahwa legitimasi Pilkada Pilwalkot di Pekalongan cukup tinggi. Dan ini harapannya bahwa inklusivitas itu juga berlanjut, bahwa paslon yang terpilih dan sekarang memiliki jabatan sebagai wali kota bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang lebih luas untuk semua masyarakat Kota Pekalongan. Pekalongan menunjukkan kinerjanya ini juga ditunjang dengan kemampuan dan kompetensi yang sudah terbukti, yang minimnya sengketa dan juga keterlaksanaan dari proses-proses dan tahapan pemilu yang sudah berlangsung menunjukkan bahwa kualitas dari SDM KPU dan Bawaslu dan juga sampai jajaran bawahnya cukup bagus. Dan ini menunjukkan bahwa kalau kita lihat SDM yang masih muda-muda bisa menunjukkan optimisme kita bahwa pilkada dan demokrasi di masa depan, khususnya demokrasi lokal, bisa berkembang. Meski begitu, Unggul berharap untuk paslon Kota Pekalongan terpilih ke depan bisa memberi berbagai kebijakan yang bisa menggandeng seluruh lapisan masyarakat.
Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Ragil Surono, Nasional TV melaporkan.